Selamat pagi, Sir. Di sini saya akan mempresentasikan syarat mendirikan usaha. Adapun bagian-bagian dari syarat mendirikan usaha yang pertama yaitu prosedur pengurusan izin usaha. Sebelum memulai usaha, sebaiknya kita mengenal, mengerti, dan memahami aspek-aspek legalitas serta prosedur perizinan usaha agar di kemudian hari tidak timbul masalah yang mempengaruhi kelangsungan usaha kita. Prosedur atau langkah-langkah yang perlu Anda ketahui dalam mendirikan usaha berbadan hukum antara lain membuat situ dan HO, di mana pengertian situ itu yaitu surat izin usaha perdagangan, membuat SIUP, membuat NPWP atau nomor pokok wajib pajak, membuat TDP atau tanda daftar perusahaan, membuat nomor rekening bank atas nama perusahaan, dan membuat AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Adapun uraiannya seperti berikut. Yang pertama, membuat surat izin tempat usaha atau situ dan surat izin gangguan HO. Pengertian surat izin tempat usaha atau situ dan surat izin gangguan atau HO. Surat izin tempat usaha merupakan pemberian izin tempat usaha kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Sedangkan surat izin gangguan atau HO adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, atau kerusakan lingkungan. Yang kedua, prosedur mendapatkan surat izin tempat usaha atau situ dan surat izin gangguan HO. Adapun bagiannya yaitu pertama, membuat surat izin tetangga. Prosedur untuk mendapatkan situ pertama-tama adalah membuat surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga terdekat. Yang kedua, membuat surat keterangan domisili perusahaan lokasi, tempat, atau kantor Anda harus didaftarkan ke lingkungan setempat untuk proses pembuatan surat izin usaha. Dengan caranya meminta formulir ke kantor RT, mengisi formulir tersebut, meminta pengesahan ke RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. C. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan surat izin tempat usaha. Yang pertama yaitu fotokopi KTP pemohon. Kedua, foto pemohon ukuran 3x4 cm sebanyak 2 buah. Yang ketiga, formulir isian lengkap dan sudah ditandatangani. Yang keempat, fotokopi pelunasan PBB tahun berjalan. Yang kelima, fotokopi IMB atau izin mendirikan bangunan. Yang keenam, fotokopi sertifikat tanah atau akta tanah. Yang ketujuh, dana lokasi tempat usaha. Yang kedelapan, surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui RT atau RW setempat. Yang kesembilan, izin sewa atau kontrak. Yang kesepuluh, surat keterangan domisili perusahaan. Yang kesebelas, fotokopi akta pendirian perusahaan dari notaris. Yang kedua belas, berita acara pemeriksaan lapangan. 2. Membuat nomor rekening perusahaan. Terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama, membuat nomor rekening atas nama perusahaan yang akan digunakan sebagai alamat penyetoran modal awal dan transaksi hasil usaha. Yang kedua, melakukan setoran modal sesuai proporsi saham masing-masing pemilik. Yang ketiga, menyerahkan bukti setoran tersebut ke pihak notaris untuk disahkan sebagai bukti penyetoran modal awal. Yang ketiga, membuat nama, logo, dan merek perusahaan. Adapun ciri-cirinya yang pertama, adapun persyaratannya yang pertama, nama perusahaan, logo perusahaan, alamat perusahaan, kartu nama dan tagline atau slogan dari usaha Anda, kop surat dan dokumen-dokumen lainnya, stempel perusahaan, maksud dan tujuan usaha, jumlah modal usaha, susunan direksi dan komisaris. Yang keempat, membuat nomor pokok wajib atau NPWP. Sudah menjadi ketetapan pemerintah bahwa setiap wajib pajak baik individu atau pemilik perusahaan harus mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Untuk memperoleh NPWP, setiap wajib pajak mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang sesuai dengan domisili wajib pajak. Wajib pajak kemudian mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi. Yang kelima, membuat akta pendirian perusahaan.
Adapun bagian-bagiannya ada 4, yaitu 1. Menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari mengenai pembagian keuntungan atau proporsi kerugian. Yang kedua, memberikan kejelasan status kepemilikan perusahaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, mencantumkan nilai saham dan jumlah lembar saham di akta sehingga Anda mengetahui nilai aset Anda. Yang keempat, mengetahui besarnya modal yang harus disetor sesuai proporsi saham. Untuk membuat akta pendirian perusahaan diperlakukan dokumen-dokumen berikut. Yang pertama ada fotokopi para pendiri minimal 2 orang. Yang kedua, fotokopi kakak penanggung jawab atau direktur. Yang ketiga, foto penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 2 lembar berwarna. Yang keempat, fotokopi NPWP penanggung jawab. Yang kelima, fotokopi lunas PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan. Yang keenam, fotokopi surat kontrak kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha. Yang ketujuh, surat keterangan domisili dari pengelola gedung. Yang kedelapan, surat keterangan domisili dan RT atau RW. Kesembilan, foto kantor tampak depan atau tampak dalam. Yang berikutnya nomor 6, membuat surat izin perdagangan atau SIUP. Yang pertama ada pengklasifikasian SIUP, yang kedua prosedur permohonan SIUP, yang ketiga dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan surat izin usaha perdagangan, surat perdagangan. Yang berikut nomor 7, membuat tanda daftar perusahaan atau TDP. Adapun bagiannya yang pertama, hal-hal yang perlu didaftarkan, yaitu yang pertama akta pendirian perusahaan dan surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang kedua, akta perubahan anggaran dasar dan laporan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang ketiga, akta perubahan anggaran dasar dan surat persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang B, prosedur permohonan tanda daftar perusahaan. Yang C, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan tanda daftar perusahaan. 1. Untuk perseroan terbatas, persekutuan komanditer, firma dan koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, formulir isian. Kedua, fotokopi akta pendirian perusahaan, fotokopi pengesahan akta dari pengadilan negeri setempat, asli dan fotokopi pengesahan akta pendirian, fotokopi surat keterangan, fotokopi surat izin tempat usaha, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, fotokopi SIUP, fotokopi KTP, fotokopi akta pendirian dan pengesahan dari Konwil, fotokopi KTP penanggung jawab koperasi, bukti setor biaya administrasi, fotokopi paspor jika pengurus dan pemegang saham warga negara asing. Yang kedua, perusahaan perorangan atau PO. Pertama, formulir isian. Yang kedua, fotokopi surat keterangan domisili perusahaan. Yang ketiga, fotokopi SIUP. Yang keempat, fotokopi KTP penanggung jawab paspor. Yang kelima, fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang keenam, fotokopi surat izin tempat usaha atau situ dari Pemda setempat. Yang ke-8, membuat AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia. AMDAL dibuat ketika perencanaan sebuah proyek akan dianggap mempengaruhi lingkungan hidup di sekitarnya. Yang terakhir yang B, penentuan permodalan usaha. Ketika Anda membangun sebuah badan usaha, selain membutuhkan aspek legalitas dan perizinan usaha, Anda juga membutuhkan sejumlah modal untuk memulai kegiatan usaha. Dalam arti sempit, modal tersebut dapat berupa uang atau dana atau kekayaan finansial. Dalam arti luas, modal dapat berwujud peralatan, barang, gedung, ataupun tanah. Seorang wirausaha tidak dapat melakukan kegiatan usahanya tanpa uang dan peralatan. Sekian dan terima kasih.